Ini kamera Sony ZV-E1. Kamera yang udah jadi kamera kontenku selama 2 bulanan, ya hampir 3 bulan lah. Ngebahas spek kamera ini secara mendetail kayaknya sih udah nggak perlu ya. Udah bukan kamera yang baru juga, jadi udah banyak banget video yang ngebahas masalah itu. Tapi simpelnya, ini kamera dengan style body kayak ZV-E10, dikasih baterai yang lebih gede, dan dikasih sensornya A7S3. Yang berarti sensornya sama juga sama kayak kamera FX3 dan FX6. Jadi, yes betul, ini kamera yang kecil dan compact, tapi powerful banget. Ada beberapa alasan ini jadi kamera pilihanku. Tapi salah satu yang paling penting adalah harga. Yes, kamera ini sama sekali nggak murah. Tapi untuk ukuran hasil gambar yang kita dapetin, kamera ini oke banget. Bisa diadu sama kamera yang harganya mungkin bisa 2 atau 3 kali lipatnya. Coba bayangin, kita bisa dapetin kamera dengan sensor yang sama persis dengan kamera yang udah dipakai untuk nge-shoot sebuah film Hollywood The Creator, yaitu kamera Sony FX3. Tapi dengan harga yang hampir setengahnya. Sensornya 12 megapiksel, ya betul, kedengeran kecil sih. Tapi justru karena itu, rolling shutter dan kemampuannya di luar itu bagus sekali. Kemampuan low light-nya nggak main-main. Native ISO keduanya itu ada di 12.800. Sebagai kamera yang kupakai untuk konten kasual kali bilangnya, dia kan sering kubawa-bawa gitu, yang berarti nge-shootnya bakal sering di outdoor. Ini kondisi syuting yang berbeda banget ya dengan di studio, dimana ada lighting dan segala macam yang bisa aku pakai untuk ngebantu dapetin looks yang aku mau. Jadi bisa dibilang ini hampir semuanya tuh terkontrol. Sedangkan kalau lagi nge-shoot di outdoor, sendirian, aku bakal ngandelin matahari yang jelas ada di luar kuasaku. Jadi native ISO keduanya yang di 12.800 itu sangat ngebantu banget. Apalagi kalau kita nge-shootnya pas matahari itu lagi kurang bersahabat, jadi ketutup awan, atau misalkan udah mulai sore, udah mulai terbenam gitu ya, udah malam gitu. Jadi ngurangin satu variabel yang perlu kita pikirin lah pas kita lagi nge-shoot di outdoor. Bodinya juga salah satu alasan utama aku milih kamera ini. Bodinya kecil dan compact banget. Sekarang mungkin udah ada A7C Mark II yang compact banget juga, tapi dia kan sensornya sama kayak Sony A7 IV, sedangkan si ZV-E1 ini sensornya sama kayak A7S3. Kalau untuk video, aku masih lebih prefer sensor yang ada di kamera ini. ZV-E1 ini juga masih lebih ringan walaupun sedikit banget. Dan seperti bodi ZV-E10, berasalah badannya ini agak lebih plastik. Bukannya berasa murahan juga, tapi berasalah kalau ini tuh nggak semantap Line Alpha 7 ataupun Line FX-nya. Coba lihat dua kamera ini deh. Kira-kira orang yang awam tentang perkameraan bakal ngira yang mana yang lebih mahal. FX30 jelas kan? Karena bukan cuma kelihatannya, tapi memang build quality-nya ini tuh lebih bagus. Dan itu hal yang bagus. Karena kamera ini kan bakal sering aku bawa kemana-mana, nge-shoot outdoor segala macam. Jadi kalau bisa, aku pengennya tuh kamera ini, apa ya? Lebih kelihatan kayak kamera murah lah memang. Jadi lebih nggak mencolok gitu kemana-mana. Masuk akal? Berikutnya overheating. Ini masalah yang menurutku memang ada, tapi kayaknya diberitakan secara berlebihan. Aku udah pernah nge-shoot 4K, 10 bit, 25 fps di outdoor selama kurang lebih 1 jam 10 menitan gitu non-stop, dan kamera ini nggak menunjukkan tanda-tanda bakal overheat sama sekali. Kalau anget, iya jelas. Dia kan kecil compact gitu ya, jadi otomatis heat managementnya nggak sebagus itu, dan dia nggak ada built-in fan juga kayak FX3 ataupun FX30. Tapi kalau sampai yang panas banget kayak bakal overheat gitu, enggak sih ya. Jadi iya mungkin memang ada, tapi kayaknya diberitakan secara berlebihan kalau menurutku sih ya. Apalagi ini kan kamera vlogging ya sebenarnya. Kalau aku pakai 1 jaman lebih aja nggak ada masalah dengan overheating, kayaknya untuk kebutuhan vlogging dan bikin konten aman harusnya ya. Siapa coba yang vlogging mau nonstop 2 jam ngomong terus gitu? Itu mah pidato namanya, bukan vlogging. Terus kemarin aku juga sempat nanya nih, ada yang mau ditanyain ya masalah kamera ZV-E1 dulu. Nah, terus ada salah satu pertanyaan yang sering muncul. Gimana kalau dibandingin Sony FX30 dan Alpha 6700? Apa yang berasa beda selain sensornya? Ini menarik. Karena ini salah satu concernku di awal juga sebenarnya. Sony FX30 ini physical buttonnya banyak sekali. Jadi setting-setting yang cukup sering kita ganti kayak white balance, ISO, shutter speed, zebra, focus picking, segala macam tuh ada physical buttonnya. Jadi cukup jarang ya kita perlu masuk ke menu. Sedangkan si ZV-E1 ini kan badannya kecil banget ya, otomatis tombolnya lebih sedikit. Apalagi kalau dibandingin sama kamera kayak Sony FX30. Makanya aku pikir ini bakal jadi sesuatu yang mengganggu banget di awal ya. Tapi di luar dugaan ternyata nggak seberasa itu. Setelah aku coba perhatiin kenapa, ini kayaknya karena Sony FX30 dan ZV-E1 ini aku pakai untuk keperluan yang berbeda. Pas pakai FX30, aku kebanyakan jadi orang yang ada di belakang kamera. Sedangkan ZV-E1 ini kan aku pakai untuk konten aja. Jadi kemungkinan besar biasanya subjeknya ya aku juga. Aku yang ada di depan kamera juga kayak begini. Keperluan beda, otomatis prioritas juga beda. Aku bisa in a way pas nge-shoot tuh lebih santai gitu ya. Dan kalau mau ganti setting juga mentok paling perlu tekan tombol function ini aja dan hampir semuanya ada di situ. Atau kalau bukan setting yang terlalu gimana-gimana juga, kita bisa ganti settingnya pakai layarnya yang udah full support touchscreen. Jadi buat yang mau pakai untuk kebutuhan serupa, kayaknya bisa tenang. Berikutnya, kapabilitas fotonya gimana? Pertama-tama, kalau untuk foto, kayaknya banyak yang lebih bagus ya, di yang harganya sepantaran atau bahkan lebih murah daripada ini. Tapi kalau keperluannya cuma untuk nge-shoot thumbnail, untuk sosial media, kayaknya kamera ini ya cukup-cukup aja sih. Apalagi sekarang udah banyak banget ya penerapan teknologi AI di Lightroom dan Photoshop. Lalu frequently asked question. 4K 60 fps-nya cropping? Enggak, croppingnya cuma ada di 100 ataupun 120 fps. Itu pun minimal banget, cuma sekitar 10%. Jadi ya hampir nggak ada. Overheating?
Tadi udah dibahas, memang ada, tapi kayaknya menurutku diberitakan secara berlebihan. Untuk penggunaanku, aku nggak pernah ketemu sama overheating ini. Jadi kalau penggunaan kita serupa ya nggak perlu takut sih. Bedanya sama ASUS GeForce 3, secara hasil ya sama persis karena sensornya sama. Beda di style bodinya aja. Dan di ZV-E1 ini juga udah pakai teknologi AI, jadi autofocusnya lebih bagus. Autofocusnya masih bisa lebih bagus lagi ternyata ya. Jadi autofocusnya tuh nggak mengalami penurunan pas kita lagi pakai clear image zoom. Oke banget. Stabilization secara digitalnya juga ada satu step yang lebih stabilize lagi. Dia nge-crop sekitar 30% dan dikasih nama Dynamic Active Stabilization sama Sony. Karena dia lain ZV-nya Sony, jadi ada beberapa fitur yang lebih ditujukan untuk pemula, beginner friendly lah ya. Yang menurutku beberapa rasanya agak gimmicky ya, tapi ya mungkin aku bukan target marketnya, jadi aku nggak akan ngomong terlalu banyak masalah itu. Jadi kalau dia punya opini lain, mungkin bisa kasih pendapat. Dan waktu beli kamera, hal yang selalu kuperhatiin adalah kamera ini bakal kupasangin sama lensa apa. Apalagi dia kan sensornya full frame ya, jadi badannya memang kecil. Tapi kalau kita pasangin sama lensa yang segede dumbbell ya, buat apa jadi nggak compact lagi kan? Makanya dia aku pasangin sama lensa Tamron 20-40mm f2.8. Harganya relatif nggak mahal dibandingin kompetitornya, apalagi untuk ukuran lensa full frame. Dia bikin kameranya tetap compact, nge-cover 20-40mm, bukan konsisten di f2.8, kurang apa lagi kan? Lensa ini nempel terus sama ZV-E1 ku. Pokoknya kalau konten ya, aku tinggal bawa lensa dan kamera ini aja, nggak perlu ganti-ganti lensa. Bisa dibilang adanya lensa Tamron ini tuh jadi salah satu faktor besar yang bikin aku akhirnya mutusin buat ngambil kamera ini. Masuk ke negatif, namanya barang nggak mungkin semuanya bagus ya, sempurna gitu. Tapi pertama-tama, kamera zaman sekarang tuh rasanya udah bagus-bagus semua. Jadi kalau ada yang ngekomplain kamera zaman sekarang tuh kayaknya udah nitpicky banget ya, kayaknya jadi user yang rewel aja gitu. Tapi kalau aku harus nyebutin beberapa hal yang bisa diimprove, kayaknya kamera ini kalau dapat front dial bakal lebih enak, ada internal ND juga bakal ngebantu banget, dan mungkin upgrade shutter angle yang bakal datang buat Sony FX3 dan FX30 bisa didatengin juga ke sini. Aku nggak melihat adanya alasan kenapa chip di kamera ini nggak kuat harusnya ya. Jadi kamera ini untuk siapa dan bukan untuk siapa. Kalau kamu konten kreator atau semacamnya yang mostly bikin video, ini sih kameranya. Kameranya compact, kualitas gambarnya bagus, baterai cukup oke, dan cukup banyak fitur-fitur yang beginner friendly. Yang datang dari kamera ZV-E10, kurasa bakal nyaman banget sih sama kamera ini. Warna di kamera Sony sekarang juga udah bagus. Menurutku sih udah nggak valid ya alasan kayak Canon Color Science segala macem. Apalagi dengan warna 10-bit tuh kita udah bisa color grading dengan sangat leluasa. Dan walaupun tujuan awalnya dia pengen kupakai untuk jadi kamera konten, tapi ya ujung-ujungnya jadi bicam untuk Sony FX30 juga. Dan aku nggak ada masalah sih nyamain footage antara keduanya. Sama kamera Sony yang relatif rata-rata baru atau jumbat ke atas lah. Rata-rata gitu sih, cukup gampang nyamain footage-nya. Kamera ini 2 big thumbs up buatku, dan menurutku ini kamera full frame yang best value sih buat konten kreator saat ini. Apalagi yang sering kerjanya solo. Tapi kalau pengen dipakai untuk kebutuhan video profesional atau mungkin kebanyakan tuh kerjaannya di belakang kameranya, bukan di depan begini, mungkin lebih mementingkan user experience dan butuh fitur yang lebih profesional, mungkin ada pilihan lain yang lebih tepat. Misalnya aja paling deket kita bandingin sama Sony FX30 ini. Dia harganya lebih murah, ada built-in fan, punya full size HDMI, dia support CF Express Type A, terus dia ada port XLR juga kalau ngambil sama top handle-nya. Ya walaupun secara sensor dia beda. Ini sensornya APS-C. Jadi mungkin beberapa aspek dari image quality dan kemampuan low light-nya nggak sebagus ZV-E1. Tapi di environment yang lebih serius ya dia bakal lebih cocok, lebih tahan banting, dan banyak fitur yang lebih mendukung lah. Yang nggak cocok lagi yang keperluannya hybrid, foto dan video. Ya jelas jangan pilih kamera ini. Pilihnya A74 atau A7C Mark II lah kalau di range harga segini. Tapi kalau use case kita mirip-mirip, ya silahkan cek video-videoku di YouTube ini dan videoku di TikTok. Kalau konten kebanyakan solo, terus pengennya kamera yang compact banget, nggak mau yang gede-gede, tapi nggak mau juga ngorbanin kualitas gambarnya. Nggak perlu ragu sih sama kamera ini. Jadi untuk contoh hasil-hasil lagi, silahkan tunggu video-video berikutnya di channel ini, dan itu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan taruh di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!